Baik, ini adalah lanjutan dari interface pada Blender. Tadi kita sampai ke objek yang ada di sini ya. Berikutnya, eh, di situ selain ada garis koordinat, garis bantu koordinat, juga ada grid. Di sini ya, grid-grid ini sepanjang eh, sepanjang apa? Seperti lantai ini. Ini adalah alat bantu untuk kita melihat perbandingan ukuran antar objek yang kita bangun dalam Blender ini. Ya, unitnya tidak ada satuan tertentu cm atau defaultnya tanpa satuan. Tapi Anda bisa setting itu supaya garis-garis gridnya itu mengikuti satuan meter atau cm, ada nanti caranya. Nah, kemudian untuk interface berikutnya, interface yang sebelah kanan atas ini adalah daftar objek yang kita buat. Tadi sudah saya jelaskan. Kita bisa main-main sini misalnya. Saya mau objek kubus ini hilang misalnya, udah dipencet kubus ini, teong, hilang dia. Oke, atau lightnya menghilang, teong, hilang gitu ya. Terus di sebelah kanan bawah ini adalah beberapa menu-menu khusus ya. Kalau kita pilih yang objek di sini, maka kita itu sedang aktif ke objek itu, maka di sini adalah properties dari objeknya. Ini ya, di sini ada yang pilihan yang pertama adalah properties dari objek. Ini editor type itu properties dari cube-nya. Light-nya ini berarti properties untuk light-nya. Properties itu terdiri atas lokasi x, y, z, rotasi, dan skala. Nah ini ya, ini nggak usah dibingungkan untuk modenya. Yang perlu diperhatikan adalah lokasi ini relatif terhadap titik tengahnya. Kemudian selain nilainya dari masing-masing atribut tadi ya, atribut transformasi, maka di situ ada kunci juga. Kita juga bisa ngunci supaya objek ini nggak bisa dipindah-pindah. Kalau misalnya seperti ini, kalau kita geser-geser, Anda lihat perubahan nilainya ya, di x, y, z-nya bisa berubah-ubah dengan bebas. Tapi kalau kita kunci misalnya, ini ya, kubus, kita kunci di x-nya, terus kita pindah-pindah, maka nah, si lokasi x-nya itu akan statik ya. Ya, jadi ini objek properties ini itu ada di sini. Nah, secara default kita ada di objek properties. Nanti pilihannya ada itu tadi, terus ada relation. Relation ini bisa kita bikin semacam relasi parent and child. Jadi kita bisa bikin kalau parent and child, kalau parentnya kita geser, maka childnya juga ikut bergeser. Kalau parentnya kita kecilin, childnya ikut mengecil. Tapi sebaliknya kalau childnya yang kita ubah, parent nggak akan berubah. Itu salah satu relasi ini ya. Ini tidak punya parent and child relations. Terus collections ini nanti aja. Kemudian pilihan yang lain, ini tombol di sini. Ini adalah setting untuk workspace-nya. Yang sering kita pakai defaultnya, modenya itu seleksinya seperti ini. Seleksi ini seleksi tunggal kalau begini. Ini selection. Kalau ini kita bisa nambah pilihan banyak, biasanya contoh ya. Jadi banyak ya untuk yang sebelah kanan ini macam-macam sebenarnya. Sambil jalan aja kita pelajari. Sekarang geser lagi ke tengah, jangan ya. Tengah. Ini kita punya ini nih apa? Yang sebelah sini ini adalah alat bantu kita untuk melihat sudut pandang kita ketika sedang edit. Ini kalau misalnya saya tekan X-nya begini, saya geser, nah kita bisa, bisa begini. Oke. Set, maka gitu ya. Ini memudahkan kita. Ini fitur cukup bagus ya. Terus ini untuk zoom in, zoom out. Ini kalau kita klik dulu, tekan, terus zoom in, zoom out, dia akan jalan. Terus ini untuk geser pen.
geser tampilan ya, klik dulu terus geser-geser. Terus ini adalah toggle ganti-ganti view kamera. Nah, ini tampilan dari sudut pandang dari kamera. Kalau saya klik lagi, tampilan seperti ini lagi. Nah, begini ya, tampilan kamera. Ini untuk preview, kira-kira tampilan di render nanti dari sudut pandang kamera gimana ya? Di sini klik ya. Nah, terus ini adalah pilihan tampilan untuk perspektif atau ortografik. Nah, kalau ini adalah perspektif. Perspektif itu jarak objek yang jauh maka akan mengecil, objek yang dekat akan membesar seperti ini. Nah, ini ya. Kalau ortogonal, tampilannya seperti ini. Ada fungsinya nanti ortogonal itu kapan kita harus pakai ortogonal atau perspektif ya. Seperti ini. Terus di bagian sebelah sini ini adalah mode selection kita. Ya, ini mode selectionnya. Ini nambah. Sambil jalan juga kita akan pelajari ini untuk seleksi. Kalau ini seleksi objek gini nih. Nah, gini ya. Kalau seleksi objek begini nanti kalau saya tambah, nah nambahkan. Kalau begini berarti kalau saya seleksi ini kan udah ada 2 seleksi. Kalau saya gini, subtraction. Kalau ini adalah untuk invert selection kalau saya beginikan. Nah, ngebolak-balik toggle gitu ya, invert selection. Dan ini adalah intersection dari pilihannya. Nah, gitu ini. Nah, gitulah sambil jalan ya. Jangan khawatir. Terus di sebelah sini kita ada kursor. Ini select box. Select boxnya mau kotak, lingkaran atau bebas, ada pilihan sini. Terus di sini ada kursor. Apa itu kursor? Nah, kursor itu ada di sini. Nah, ini nih yang plus ada lingkaran merah putih itu adalah kursornya. Ini bisa kita pindah-pindah. Pentingnya kursor ini untuk apa sih sebenarnya? Untuk membantu snapping, snap, nempel-nempel objek misalnya. Untuk rotasi objek biasanya nanti sambil jalan juga untuk yang ini namanya kursornya. Jadi kursor ini bisa digeser ketika kita aktif di sini, maka nanti dia akan bebas kita tempelkan. Kita juga bisa set origin, misalnya geometry to origin misalnya ya, origin to 3D cursor gitu. Nanti sambil jalan ya. Terus di sini ada tombol move. Move itu untuk memindah. Ketika kita pilih objeknya, maka nanti ketika move itu dia akan keluar tanda panah di objeknya. Dimana kalau tanda panah kita tekan, maka dia akan digeser pada aksis itu saja. Ini aksis X saja. Ini aksis Y, Z saja. Ini aksis Y saja, gitu ya. Terus kalau saya pilih yang tengahnya, ini bebas bergerak dia. Tuh. Nah itu ya untuk yang move. Untuk rotate, tampilannya seperti ini. Maka handle-nya adalah pada yang garis lengkung yang berwarna hijau untuk rotasi pada sumbu X, yang merah untuk X, rotasi pada sumbu X, hijau adalah rotasi pada sumbu Y, dan merah adalah rotasi pada sumbu Z, sedangkan yang putih adalah rotasi pada sudut pandang kita. Saudara-saudara, oke, berikutnya adalah scale. Nah, kalau scale sama dengan yang tadi, ada handle-nya, tinggal begini ya, atau yang ini, dan mengikuti. Kalau scale yang warna putih ini berarti scale di semua sumbu ya gitu. Kemudian ini ada tombol transform. Nah, transform lengkap semuanya, muncul semuanya. Dan di sini ada annotate untuk, saya belum pernah nyoba annotate, nanti kita lihat di lain waktu ya. Dan ini adalah untuk measure, untuk mengukur. Nah, ini jarak dari sini ke sana, ini satunya udah meter ya. Defaultnya udah meter. Nah, gitu ya. Satu kotak ini ternyata 1 meter. Ya. Jadi ternyata untuk blender yang baru ini measure yang kita pakai di sini sudah meter. Satu kotaknya adalah meter. Oke. Terima kasih.